could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can second guess. Powerful name it is. The name of Jesus. Time could not hold you. The veil's all before you. It silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For your raised to life again. And you have no rival. You have no equal. You reign forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. Your love is intimate, knows me fully and still closely holds. Your plan is intricate, weave together perfectly, it unfolds. And I need you each moment, oh that I would know the peace that you bestow deep down in my soul. In every moment, surrounded all alone, when all creation groans, I will sing of oh. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal.
Baik, kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Berapapun yang hadir, Tuhan Yesus pasti ada di tengah kita, amin. Karena satu orang dua berkumpul, Tuhan ada di tengah kita. Kita potong hadirat Tuhan dengan ucapan syukur buat Dia yang baik. Dalam keadaan apapun, kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk kita datang ke tempat ini dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, moga hadirat Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat urapan-Mu, Yesus, Yesus, Kudus Tuhan, Ku muliakan, Ku tinggikan, Ku agungkan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segalanya, buat yang udah Kau berikan untuk hidup kami. Kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebab penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu dan kasih-Mu sangat besar buat hidup kami. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab karena anugerah-Mu, sebab karena kasih-Mu, sebab karena sayang-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini menyembah-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur yang kami bawa ke hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik. Engkau Allah kekuatan hidup kami, Engkaulah sumber dari segalanya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus Kudus, ku mulia Kau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kudus, kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang teramat baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
setia. Kau dapati aku tetap setia. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu, kasih dan sayang atas hidup kami. Kami masih berikan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sehingga kami datang tidak akan dengan sia-sia. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Coba sebelum duduk lihat kiri kanan katakan shalom. Jika saudara akan duduk kembali, kita akan bersuka cita karena Dia sudah lahir buat hidup kita. Dia lahir untuk kami, Dia Kami semua. oh, Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus juru selamat dunia. Lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Selanjutnya waktu bangkit berdiri kan bersukacita lebih lagi buat Tuhan. Sebab karena kasih-Nya Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Sama-sama bernyanyi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. seumur hidup. Lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Lagi Raja. katakan, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, selamanya. karena nyanyian kita buat Tuhan, amin. Sebab karena kebaikan Tuhan, karena ajaibnya Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Dia. Sama-sama bernyanyi. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Oh, Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terganting kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. semua tangannya ke atas, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, amin Tuhan. memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku,
Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Sebab Engkau ajaib atas kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah turun ke dunia Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua di tempat ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Engkaulah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Engkaulah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah Yang ku puji. yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah Yang ku puji. Engkaulah yang ku sembah.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh darah-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa, dan Roh-Mu yang membimbing menuntun kami hingga saat ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Lewat pujian, kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sebab oleh kebenaran firman Tuhan. Makasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi katakan salam. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Baik, puji Tuhan juga ya, bahwa saya biasanya mendampingi pembicara. Puji Tuhan, hari ini saya yang berbicara, berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala atas kepercayaan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Sekali lagi Injil Lukas 2 ayat 8 sampai ke-18. Karena ini sangat panjang, untuk mempersingkat waktu dalam tempo sesingkat-singkatnya saya aja yang membacakan. Bapak Ibu Saudara terkasih cukup mendengar dengan sesama apa yang saya bacakan. Perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Baik, karena ini bulan Natal, suasana Natal, maka saya memberi tema firman Tuhan pada siang pagi hari ini adalah tentang Natal, sukacita Natal. Biar sukacita Natal ini semua kerinduan kita, sukacita Natal itu boleh kita alami. Namanya saja kelahiran Yesus, ulang tahun Yesus, harus kita alami. Percuma kita merayakan Natal, tapi tidak hadir Yesus yang ulang tahun dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, saya yang ulang tahun, Bapak Ibu merayakan ulang tahun saya, tapi saya nggak ada. Misalnya dirayakan di sini, tapi saya nggak ada. Percuma kan, akan kurang bila yang kita rayakan ulang tahun itu tidak ada di tengah-tengah acara itu. Demikian juga Natal yang kita alami, biar Yesus lahir di dalam hati kita. Amin. Izinkan Yesus lahir, kita undang, hadir di tengah-tengah kita. Maka sukacita Natal itu benar-benar berarti atas hidup kita. Baik Bapak Ibu, minggu kemarin masih ada yang
ingat khotbah Pak Gembala di Natal umum minggu lalu? Ya, intinya itu berbicara orang Majus dari timur ya. Semua ingat ya, bahwa orang Majus dari timur itu sama-sama mereka melihat keajaiban kelahiran Yesus Kristus. Mereka ikut serta ambil andil dalam kelahiran Yesus di kota Daud. Mereka datang membawa emas, mur dan kemenyan. Ini menandakan bahwa orang Majus ini benar-benar kaya. Karena terlihat buktinya mereka punya emas, kemenyan dan mur. Nah, selain mereka kaya, mereka juga orang-orang pintar. Hanya orang-orang pintar yang mengerti, yang ahli dalam perbintangan. Hanya orang pintar yang mengerti apa tanda yang terjadi di alam semesta. Nah, orang Majus ini saudara, selain mereka kaya, mereka juga pintar. Dan itu terlihat ketika mereka melihat bintang yang bersinar, mereka mencari. Ini tandanya bahwa Mesias telah datang, telah lahir di kota Daud. Mereka mencari tahu, bahkan sampai menemukan bayi Yesus dari petunjuk bintang yang bersinar itu. Wah, luar biasa. Jadi sebelum ada alat petunjuk jalan, kompas atau sekarang Google Map ya, ternyata saat itu sudah ada, akurat lagi petunjuknya, bintangnya tepat pada sasaran, nggak salah titik, luar biasa. Orang Majus dari timur ini luar biasa. Mereka persembahkan kekayaan mereka yang mereka punya, mereka persembahkan kepintaran mereka. Itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam sukacita Natal kita merasakan, kita mengalami Natal itu. Dan pembacaan pada pagi hari ini, kalau tadi orang Majus adalah orang kaya, orang berpendidikan, orang yang terpandang. Nah, justru sebaliknya, yang saya baca ini, kita dengar firman Tuhan inilah justru sebaliknya. Para gembala saat itulah orang yang tidak terpandang, orang yang miskin, bahkan orang yang najis. Karena peraturan agama orang Yahudi adalah bahwa binatang yang mati itu jika disentuh dianggap najis. Nah, para gembala ini mereka beternak para gembala domba. Jadi sungguh-sungguh mereka itu terhina sekali. Mereka bekerja bagi orang lain, para gembala ini. Tapi luar biasa, Tuhan tidak memandang status sosial. Kasih Natal, sukacita Natal itu ada di semua kalangan, semua golongan. Mau itu kaya seperti orang Majus, mau orang pintar, mau orang itu tidak terpandang, mau orang miskin. Kita semua membutuhkan yang namanya kasih Yesus atas kehidupan kita. Amin. Kita membutuhkan semua bayi Yesus lahir atas kehidupan kita. Kita membutuhkan sukacita Natal ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar apa tanda orang yang mengalami sukacita Natal. Nah, yang pertama saya akan bacakan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi yang pertama, apa tanda orang mengalami sukacita Natal itu? Yang pertama adalah melakukan perintah Tuhan. Dikatakan setelah malaikat pembawa berita itu pergi, para gembala itu langsung bergerak, bertindak. Tidak bengong aja, tidak berpangku tangan, tapi mereka bergerak. Respon mereka bergerak taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak protes. Mereka pastikan untuk menemukan bayi Yesus yang lahir di kota Daud di Betlehem. Luar biasa.
respon dari para gembala ini melakukan perintah Tuhan. Ketika firman Tuhan itu diperdengarkan, mereka taat, respon mereka taat. Dan respon yang kedua mereka adalah respon mereka sangat tulus sekali. Mereka langsung dalam keadaan kesederhanaannya melakukan apa yang diperintahkan, langsung bertindak, dan mereka tidak melihat keberadaan mereka, saya nggak layak. Mereka percaya, para gembala ini, bahwa Tuhanlah yang mengubah hidup mereka. Mereka dengan tulus hati memiliki ketulusan. Begitu juga kita untuk melakukan perintah Tuhan. Mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang taat, agar sukacita Natal itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari melakukan perintah Tuhan bukan hanya memperkatakan saja. Dikatakan sama sekali iman kita itu akan mati jika tanpa disertai perbuatan. Harus kita lakukan. Kita berjuang. Kita sama-sama berjuang. Secara manusia kita nggak mampu memang untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi bersama Tuhan kita bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Karena itu fokuslah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, mampukan kita. Firman Tuhan dikatakan seperti pelita. Firman muda pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Memang kalau nggak ada firman Tuhan, kita seperti hidup dalam kegelapan yang akan tersandung. Kita bingung, nggak tahu arah tujuan kemana kita melangkah. Tapi firman Tuhan itu justru menerangi setiap langkah kehidupan kita. Karena itu mari terus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tanda orang yang mengalami sukacita Natal itu, dia harus terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena lewat firman Tuhan sajalah kita diubahkan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hanya lewat firman Tuhan saja. Firman Tuhan itu berkuasa, bukan hanya sekedar perkataan. Bukan sekedar catatan, tapi itu berkuasa untuk membimbing, menuntun kita. 2 Timotius 3:16 dikatakan firman itu yang akan membimbing, menuntun kita, mengarahkan, mengajar, mendidik kita. Jadi hari demi hari kita diperbarui, diproses lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap apa yang kita baca, kita renungkan, mampukan aku Tuhan untuk melakukan. Bukan hanya sekedar saya baca, saya renungkan, tapi kita harus melakukan firman itu agar berkat sukacita itu benar-benar nyata atas kehidupan kita. Ini yang pertama, tanda orang yang mengalami sukacita Natal dalam kehidupannya. Dia melakukan perintah Tuhan. Amin. Dan yang kedua, tanda orang yang mengalami sukacita Natal itu di ayat 17 saya akan bacakan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, para gembala menjadi saksi, memberitahukan tentang berita Natal yang mereka dengar. Jadi yang kedua, ada tanda orang yang mengalami sukacita Natal itu, hidupnya menjadi saksi bagi Tuhan. Hidupnya menjadi saksi. Tahu ya, saksi itu kalau dalam teks aslinya dikatakan martir. Martir itu adalah orang yang menjadi saksi apa yang dilihat dan dialami dari setiap suatu peristiwa. Jadi benar-benar bukan hanya kata orang, saksi itu benar-benar dilihat dan dia alami suatu peristiwa. Nah, dasar kesaksian kita sebagai orang percaya adalah kita menerima kabar baik, Injil Kristus. Kita menerima seperti para gembala itu menerima kabar baik dari malaikat bahwa ketakutan yang mereka alami itu akan diubahkan menjadi pengharapan. Sukacita yang kita dapatkan adalah bahwa kita telah diampuni segala dosa pelanggaran kita. Kabar baik adalah hidup kita diubahkan. Kelemahan kita diubahkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan. Inilah kabar sukacitanya. Yesus
lahir untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Sukacita luar biasa kabar baik ini. Inilah menjadi sumber kesaksian kita. Jadi sukacita yang kita terima, kabar baik, kita bagikan. Kita harus menjadi saksi, kita bagikan kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri saja. Mari kita bagikan ke orang-orang terdekat, enggak usah jauh-jauh. Mungkin dalam lingkungan kerja kita, pertemanan kita, orang-orang terdekat. Mari bagikan apa yang kita alami. Sukacita, kabar baik yang kita alami. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus. Rela mati untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Ini kabar baik yang luar biasa. Para gembala mengalami sukacita yang luar biasa. Yang tadinya mereka terpuruk, penuh ketakutan. Tapi mendengarkan kabar baik bahwa mereka juga berhak menerima keselamatan. Kabar baik yang luar biasa. Jadi mari jangan tawar hati. Kita harus membagikan kabar baik itu kepada semua orang. Dan yang kedua, dasar kesaksian kita adalah kita mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Para gembala benar-benar berjumpa dengan bayi Yesus. Perjumpaan ini mengubah mereka. Biarlah ini menjadi dasar kita untuk menjadi saksi. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seperti dari awal dikatakan tadi, percuma kita merayakan perayaan Natal, tapi kalau Yesus enggak lahir atas kehidupan kita, kita harus jumpa dengan Yesus. Yesus dari Nazaret yang mengubahkan hidup kita. Yesus sebagai teladan hidup kita. Itulah sumber kesaksian kita. Kita bagikan. Kita harus jadi berkat. Setidaknya ya kita nggak dipanggil semua untuk jadi penginjil, setidaknya menjadi berkat dimanapun kita di tempat, dalam pekerjaan, perkataan kita, tindakan kita, ketikan tangan kita di media sosial, ya kan, di media sosial itu sudah hal yang biasa itu, saling mengutuk, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, itu udah biasa. Nah itu contoh yang belum bisa menjadi saksi. Di media sosial aja nggak bisa jadi saksi. Bagaimana dalam dunia nyata, dunia maya aja belum. Kan? Banyak justru anak-anak Tuhan saling serang, nggak mandang bahkan hamba Tuhan yang ada saling serang untuk menjatuhkan hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain. Wah, mari ketika kita mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mari kita untuk membagikannya dalam perkataan kita, dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah menjadi teladan atas kita orang percaya. Amin. Inilah tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi melakukan perintah Tuhan. Seperti para gembala, mereka langsung bertindak memastikan bayi Yesus telah lahir. Dan yang kedua, tanda orang yang mengalami sukacita Natal itu, mereka harus menjadi saksi kan. Bukan mereka alami sendiri, tapi mereka bagikan, mereka saksikan perjumpaan mereka, kebaikan mereka, kabar baik mereka yang mereka alami. Dan yang ketiga adalah tanda orang yang mengalami sukacita Natal. Di ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Yang ketiga adalah tanda orang yang mengalami sukacita Natal adalah memiliki rasa yang heran dikatakan. Maka mereka heran, takjub. Nah dalam teks aslinya dikatakan kata heran itu taumazo, bukan tauis ya, taumazo. Nah kata heran ini sama dengan kisah yang digunakan. Kisah orang perwira Romawi yang berkata, Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Melihat ini, maka heranlah Yesus. Tidak pernah aku temui iman sebesar ini, sekalipun itu di Yerusalem. Maka Yesus heran, saudara. Itu juga kita, mari takjub. Heran itu sama dengan mengagumi, merasa takjub, terpesona, melihat keajaiban Tuhan bukan hanya wah biasa-biasa saja.
dosa kita sudah diampuni, biasa-biasa saja. Orang yang mengalami sukacita Natal ini harus benar-benar kagum, benar-benar takjub akan karya Tuhan, terpesona. Nah, seperti ada pujiannya, lagu. Ya pujian bisa juga sih, memuji sesama. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Coba pandang kiri kanan. Udah manis belum wajah kanan kirinya? Nah, kalau belum manis boleh dipandang ke depan, ya. Jadi artinya kita harus takjub, heran, kagum akan karya Tuhan. Memiliki rasa heran, tahu majo, mengagumi. Nah, cara mengapa kita harus kagum akan karya Tuhan seperti para gembala itu, heran, kagum akan karya Tuhan. Dasarnya adalah karena cara pandang yang benar. Di ayat 12 dikatakan, ayat 12 saya bacakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ayat 12 ketika mereka para gembala menjumpai bayi Yesus dibungkus dengan lampin, mereka memandang bahwa bayi inilah bayi Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama menjadi raja dan juru selamat umat manusia. Nah, cara pandang yang benar, akhirnya mereka melihat bayi Yesus takjub. Wow, ini ternyata bayi Yesus yang dinubuatkan menjadi raja, penyelamat, yang menebus dosa umat manusia. Luar biasa, mereka takjub melihat bayi Yesus. Mereka takjub mendengar kabar baik, saudara. Heran, kagum. Berbeda sekali dengan Raja Herodes ketika mendengar bayi Yesus yang akan menjadi raja, responnya berbeda. Kalau orang gembala responnya benar, tapi respon Raja Herodes ini salah. Dia meresponi, wah ada saingan gua ini harus dibunuh nih, harus dibasmi. Akhirnya terjadilah perintah, keluarlah perintah. Semua umur 2 tahun ke bawah semua dibunuh. Nah, jadi rasa takjub itu berdasarkan cara pandang kita yang benar. Kita melihat Yesus begitu luar biasa sebagai juru selamat kita, mengubahkan hidup kita. Marilah kita takjub, heran, hormat akan karya Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Jangan seperti Herodes yang sebentar-bentar berpikiran yang negatif, yang merasa tersaingi, tidak ada harapan. Mari cara pandang para gembala ini melihat Yesus bahwa ada pengharapan. Mari, mungkin kita saat ini mengalami pergumulan yang kita rasa itu berat sekali. Percayalah, bersama Tuhan tidak ada yang berat, tidak ada yang mentok, tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus kita sanggup untuk melewati semua pergumulan yang kita hadapi. Amin. Inilah tanda orang yang mengalami sukacita Natal. Cara pandangnya harus takjub, heran, kagum akan karya Tuhan. Dan di ayat yang 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti pujian kita tadi ya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Nah, ini gembala ini heran menyaksikan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Bala tentara malaikat sorgawi tempat mereka berada, mereka heran keajaiban Tuhan mengubahkan mereka dari rasa takut, dari rasa bimbang. Mereka takjub, wah luar biasa karya Tuhan ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Mereka memandang kemuliaan bagi Tuhan. Bala tentara sorgawi menghampiri mereka. Wah, secara manusia, secara logika manusia nggak mungkin Tuhan hadir di tengah-tengah
padang gurun Efrat. Di situ tempat yang penuh dengan ternak. Tapi Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Mereka takjub. Karena itu mari jangan pandang masa lalumu. Pandanglah masa depan. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita. Bersama Tuhan masa depan kita ya dan amin. Dia akan mengubahkan hidup kita yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Dia mengubahkan hidup kita yang khawatir, yang takut akan Tuhan ubahkan. Kita lihat saudara, ada banyak kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan masa di tahun 2025 nanti juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Orang pada takut bahwa resiko ekonomi yang semakin terpuruk. Kita lihat negara satu berperang negara yang lain. Kita lihat Rusia belum selesai juga perang dengan Ukraina. Belum selesai juga Israel dengan Palestina, Hamas. Belum selesai itu juga ini mulai lagi Korea Selatan dan Korea Utara yang membuat iman kita goyang. Bahkan banyak prediksi-prediksi yang membuat iman kita semakin gentar. Tapi percayalah, bersama Tuhan, Tuhan memberikan kita dikatakan jangan takut. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi yang akan menolong kita, menuntun kita sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Di momen Natal ini, biar kita mengalami sukacita Natal dengan kita melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita menjadi saksi. Dan yang ketiga, kita kagum hormat akan karya Tuhan. Kita telah diubahkan, kita telah dipulihkan. Mari kita kagum akan Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa sebelumnya kita angkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saya udah kita bangkit berdiri katakan sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Katakan sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Musik saja mengiring. Terima kasih Bapak yang baik di momen Natal ini Bapak, bulan Natal ini. Kami bersukacita Tuhan, sukacita Natal menyertai kehidupan kami bagi orang-orang percaya.
Asal kami benar-benar melakukan perintah Tuhan. Kami tidak menuntut banyak. Kami tidak hanya sekedar berkata-kata saja, tapi kami fokus untuk melakukan perintah Tuhan. Karena standar orang yang berkenan kepada Tuhan, standar yang mengalami sukacita Natal, sejauh mana dia melakukan perintah Tuhan atas kehidupannya. Bahkan firman-Mu Tuhan mengajarkan kami, untuk kami mengalami sukacita Natal itu, kami harus menjadi saksi Kristus. Kabar baik itu telah kami terima, itu bukan buat diri kami sendiri, tapi kami harus bisa menjadi berkat. Kami bagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi-Mu, sebab kami mengalami kasih Tuhan. Orang di luar sana banyak membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa. Kami bukan hanya berdiam diri saja, tapi kami bisa menjadi terang garam, bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami bahwa tanda orang yang mengalami sukacita Natal, hidupnya harus kagum, heran akan Tuhan, pekerjaan karya Tuhan. Bukan hanya berpangku tangan melihat, tapi harus mengagumi, takjub, menghormati akan karya Tuhan. Dengan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, kami sungguh-sungguh terus merenungkan firman-Mu dalam doa kami, bahkan penyembahan kami. Tidak jemu-jemunya kami akan kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Bukti kami kagum akan Engkau, kami harus cinta akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami harus menjadi saksi-Mu, dan kami harus menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih firman-Mu Tuhan, materaikan atas kehidupan kami. Mari urapi setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Ubahkan kami, lingkupi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami tidak undur diri dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tetap setia fokus hanya kepada Yesus Kristus yang memberikan sukacita Natal atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan kembali. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba satu kita bawa persembahan kita. Kita bawa kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih persembahan Bapak dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyaksikan warta dalam waktu seminggu sepekan. Jemaat GBK Terizo yang dikasihi oleh Tuhan. Warta Jemaat Minggu 22 Desember 2024. What fun is to ride in a one horse open sleigh.
Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katarizo Kids. Ibadah pemuda remaja tanpa AG diliburkan dan akan lanjut kembali di tahun depan. Ibadah dewasa muda atau KM2 diliburkan dan akan lanjut kembali di tahun depan. Ibadah pria atau kompak diliburkan dan akan lanjut kembali di tahun depan. Ibadah WBI juga diliburkan dan akan lanjut kembali di tahun depan. Ibadah Komsel atau KDC diliburkan dan akan aktif kembali di tahun depan. Mari bergabung di ibadah raya hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 yang bicara Tenaga Dokter Marianto Winartan. Ibadah dilaksanakan pukul 7 pagi. Mari bergabung di ibadah Natal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Ibadah hanya dilakukan satu kali pukul 8 pagi di gereja. Katarizo akan melaksanakan pembangunan di awal tahun 2025. Mari kita bersama-sama mendukung rencana pembangunan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi tim sekretariat gereja atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katarizo. Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Saudari Nia Kristina Wijaya, Ibu Linda Andriani, Bapak Maruli Munte, Ibu Kusmini, Bapak Tio Tiongho. Panjang umurnya, sabarnya, kuat imannya dalam Tuhan. Kami dari GBA yang di Banten mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Halo, saya Pendeta Haryanto Winata mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun 2025. Mari jadilah pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih juga untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Hanya mengingatkan kembali bahwa tanggal 25 Desember hari Rabu kita ada ibadah Natal jam 8 pagi ya. Ibadah hanya cukup satu kali digabung. Buat Bapak Ibu yang belum pergi berlibur, boleh kita sama-sama datang beribadah. Selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita, buat Mia, buat Ibu Linda Andriani, Bapak Marule Munte, Saudara Christian Gunawan, Ibu Kusmining dan Bapak Tio Chonho. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, hati kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan, semuanya baik adanya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Bahkan untuk hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kami, di mana melalui kelahiran-Mu Tuhan membawa kesukaan besar bagi dunia ini, terkhususnya bagi kami Tuhan. Kami mau hidup seperti para gembala Tuhan yang taat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya Tuhan, dan kami mau juga menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Toga Marpaung yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakannya, pelayanannya Tuhan,
baik rumah tangganya juga keluarganya Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan datang atas kami, biarlah hati kami tetap berkobar-kobar melayani Engkau Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau yang hari ini tidak hadir mungkin karena sakit, mari Tuhan Kau beri kesembuhan. Kalau ada yang memiliki pergumulan berbeban berat, mari Tuhan beri kekuatan dari Allah. Kalau yang malas Tuhan, mari Tuhan tilik hati mereka, biarlah di minggu yang akan datang mereka boleh datang kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Mia, buat Ibu Linda Andriani, buat Bapak Marule Munte, buat Bapak Tio Chonho dan juga Ibu Kusmining dan juga Saudara Christian Gunawan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, ditambah usia ini mereka boleh menjadi pribadi yang hidup lebih berkenan mengasihi Tuhan, dan mereka boleh lebih cinta Tuhan. Segala cita-cita masa depan Tuhan berikan kepada mereka yang terindah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sangat percaya Tuhan, Indonesia ada dalam pandangan-Mu Tuhan, adalah dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada seluruh jajaran yang ada Tuhan, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, bahkan sampai ke pemerintahan yang ada di lingkungan kami. Mari Tuhan memberkati mereka semua, mengelola pemerintahan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, dan juga memberkati tanah kami Tuhan, menjauhkan dari segala bencana, segala pertikaian Tuhan. Bahkan Tuhan menyatukan setiap kami Tuhan, walaupun di tengah-tengah banyaknya keragaman di Indonesia ini Tuhan, itu tidak menjadi perselisihan tapi boleh menjadikan kekuatan bagi bangsa ini Tuhan. Hidup kami berdampak di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum pulang mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini oleh anugerah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.